selanjutnya terkait dengan dividen properti itu untuk dividennya yang diberikan atau utang dividennya itu bentuknya bisa lain kas. Jadi bentuknya bentuk bangunan atau bentuk properti. Jadi untuk dividen properti itu bentuknya itu bisa bentuk barang, bisa bentuk persediaan perusahaan, bisa bentuknya bentuk real estate maupun investasi. Jadi untuk perusahaan itu yang akan membagikan dividennya dalam bentuk properti itu dikarenakan ada keterbatasan kas. Dan juga di sini perusahaan itu memiliki sejumlah aset, yaitu berupa persediaan maupun berupa investasi yang cukup banyak, sehingga di sini mengalami penurunan nilai. Dengan alasan tersebut, maka perusahaan itu memberikan dalam bentuk properti. Jadi, untuk properti yang didistribusikan kepada pemegang saham itu dinyatakan ulang sebesar berapa nilai wajarnya saat ini. Jadi, adanya keuntungan maupun kerugian dari selisih nilai propertinya tadi akan masuk dalam laporan laba rugi. Jadi, untuk pencatatan akuntansi dividen properti sebagai yang ada di buku itu perhitungannya seperti ini. Jadi ada di buku di halaman berapa dividen properti 114. Jadi sebagai contoh PT XYZ di tanggal 15 Maret itu mengaku akan membagikan dividen dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh PT PHR. Jadi di sini diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Dan tanggal pendistribusian dividen tersebut 10 April 2014, sehingga untuk surat berharga tersebut diperoleh seharga waktu itu. Waktu surat berharga itu dibeli, harganya 500 juta. Dan pada saat pengumuman dividen itu harganya itu 600 juta. Maka pada saat pembagian harganya berapa? Nah, ini kan dulu PT XYZ itu membeli saham dari PT PHR itu harganya 500. Tetapi kan sekarang harganya itu menjadi 600 juta. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau terkait dengan dividen properti itu didistribusikan itu sebesar nilai wajar. Maka kalau misalkan ada keuntungan kan sebesar 100 juta. Maka itu diakui dalam bentuk laporan di laporan laba rugi, kan? Berarti kan tadi belinya 500 juta dan dijual sebesar 600 juta. Maka ada selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya sebesar 100 juta ini. Nih, investasi di PT PHR selisihnya 100 juta. Ada keuntungannya belum diketahui. Dan terus saldo laba sebesar 600 juta dari hutang dividen properti. Nih, investasinya berupa surat berharga PT PHR tadi, nilainya sekarang nilainya sebesar 600 juta, maka dikatakan di sini kan saldo tambah atau retained earning atau bentuk investasi tadi senilai 600 juta. Dan pada saat pembayaran, berarti kan di sini propertinya sudah berkurang, sudah diberikan kepada pemegang saham 600 juta. Maka investasi di PT PHR juga udah hilang, udah habis sebesar 600 juta. Gitu untuk properti. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan dividen properti?